Ada nggak sih di sini yang sedang sedih karena kehilangan sesuatu, kehilangan yang sifatnya dunia yang lu cintai banget? Ya baik itu dipaksa atau itu karena pilihan lo sendiri. Kenapa lo memilih untuk meninggalkan atau melepaskan dunia itu karena lu nggak nyaman? Hati lo bilang bahwa udah lepasin aja. Akhirnya lu pisah. Bisa dengan pasangan, bisa dengan kerjaan, ya kan? Bisa dengan calon pasangan gitu. Atau dengan pekerjaan yang itu menurut lo tuh udah keren banget, lo udah cinta banget sama itu semua gitu kan. Tapi terpaksa lo di PHK atau lo sendiri yang mem-PHK diri lo sendiri. Apa sih? Maksudnya tuh lo resign gitu. Assalamualaikum. Gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka, tentu aja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu dan kuatkan hatimu. Di usia gue, di sepanjang perjalanan gue tuh kehilangan itu hal yang biasa. Apakah dengan terbiasa kehilangan terus akhirnya kita membiasa? Enggak juga, karena yang hilang itu tuh halnya beda-beda gitu. Mungkin pas kecil, pas kita masih TK, kehilangan cuman permen, jajan, uang 500. Ketika SD, kehilangan 500 rupiah, udah nggak terlalu ngefek. Tapi gue kehilangan yang lain, ya kan? Misalkan kayak mainan yang lu tuh cinta banget gitu, boneka. Terus ketika lu SMP, SMA, kehilangan apa? Kehilangan teman-teman mungkin. Kehilangan universitas yang lu tuju. Usia 25 tahun sampai 30 tahun kehilangan lagi di kerjaan atau calon pasangan, calon suami, calon istri, begitu terus. Jadi walaupun judulnya sama-sama kehilangan, tapi rasanya tuh feel-nya beda. Tetap aja harus adaptasi, tetap aja sakit. Personally buat gue itu menunjukkan bahwa gue hanyalah manusia. Ya, ketika gue sedih, ketika gue gak nyaman, gue bahagia, seneng, oh berarti gue masih manusia. Kalau misalkan perasaan sendiri gak nyaman, itu adalah trigger kita untuk istikharah. Tanya sama Allah, ya Allah, apa yang engkau inginkan dari hamba? Pertanyaannya bukan lagi tentang apa yang aku inginkan, tapi pertanyaannya harus lebih jauh, apa yang Allah inginkan dari kita. Terlepas itu pilihan lo atau pilihan Allah, semuanya sudah terjadi. Dan semua yang sudah terjadi itu adalah pilihan Allah. Dan Allah nggak mungkin memilihkan sesuatu yang endingnya tuh buruk buat lo. Allah hanya akan milihin sesuatu yang endingnya tuh baik buat lo. Pertanyaannya adalah, kenapa Allah melepaskan kita dari itu? Kenapa Allah membuat kita kehilangan dunia itu? Coba kenapa? Allah kalau cinta sama hati seseorang, dia suka banget sama hati seseorang, termasuk hati lo. Allah tuh suka banget ketika lo dalam kondisi selalu inget terkoneksi sama Allah. Sayangnya nih, ya namanya manusia kan, manusia tempatnya salah dan lupa serta lalai. Kita terlalu sibuk, kita teralihkan oleh dunia yang kita dapat itu. Kayak kita dapat mainan baru, terus akhirnya kita lupa menunda-nunda sholat, ya kan? Gak usah anak kecil lah, kayak gua aja udah tua, masih kayak gitu. Udah tua, enggak sih, gua masih muda. Dan terpaksa Allah mengambil dunianya itu, agar ia kembali mengingat Allah. Jadi ketika kehilangan dunia, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita cek terlebih dahulu apakah ibadah kita berkurang setelah mendapatkan dunia itu. Dan yang kedua, andai kata nih ibadah kita tidak berkurang, ya, apakah hati kita menjadi lalai ketika melaksanakan ibadah setelah mendapatkan dunia itu? Andai kata iya, berarti Allah cemburu. Kalau Allah cemburu, tandanya apa? Tandanya Allah cinta sama kita. Ada loh orang yang semakin lalai karena dunianya, itu Allah gak cemburu. Allah biarin aja gitu. Mungkin orang-orang seperti itu tuh udah diingetin, ditabok kanan kiri, ditegur atas bawah, tapi orangnya bebal. Coba kamu pilih yang mana? Allah cinta sama kamu, Allah cemburu, atau Allah justru tidak peduli sama kamu? Orang yang tidak dicintai Allah, orang yang tidak dipeduliin sama Allah, hatinya itu gersang, hatinya itu panas. Ya, mau coba? Oh boleh. Kalau mau coba boleh, tapi pastikan bahwa kamu kembali ke Allah sebelum ajal kamu menjemput ya.
Buat kalian orang-orang yang dicintai Allah, yang sempat lalai karena dikasih dunia, yang Allah akhirnya cemburu, itu tenang aja. Karena ketika kita menyadari hal itu, kita kembali ke Allah, Allah pasti bakal balikin apa yang udah hilang dari lo dengan yang jauh lebih baik, dengan yang jauh lebih berkah, lebih banyak, lebih menyenangkan. Itu udah hukumnya seperti itu, sunatullah begitu. Dan ketika lu ada di posisi itu, dunia yang bakal ngejar-ngejar kamu, bukan sebaliknya. Ya, jadi dunia yang akan lelah mengejar lo, bukan lo yang lelah mengejar dunia. Tapi yang paling penting di saat itu, walaupun kamu sudah dikasih dunia, walaupun dunia udah ngejar-ngejar lo, itu tuh hati lo gak akan lalai lagi sama Allah. Kamu perhatiin deh, orang-orang yang dikejar sama dunia, justru orang-orang yang sudah tidak menginginkan dunia. Kita ingat ya kisah Nabi Ibrahim saat beliau lagi sayang-sayangnya pada Ismail, Allah Subhanahu wa taala mengambil Ismail dari tangannya. Dia perintahkan agar Nabi Ibrahim menyembelih Ismail, mengorbankan itu. Ketika Nabi Ibrahim sudah berserah, itu bukti bahwa Nabi Ibrahim masih cinta sama Allah. Akhirnya Allah ganti Ismail dengan domba. Begitupun ketika Nabi Yakub sayang banget sama Nabi Yusuf. Allah mengambil kecintaannya Nabi Yusuf itu selama berapa tahun? 20 tahun. Dan di saat 20 tahun itulah refleksi Nabi Yakub dengan tidak menolak takdir. Dengan apa? Berserah, menerima. Nabi-nabi kita ketika sedang diuji, itu pertama adalah ridho. Lalu bertaubat kepada Allah. Dan semakin memperbanyak cintanya kepada Allah. Akhirnya apa? Nabi Yusuf kembali kepada Nabi Yakub dalam kondisi yang Masya Allah sudah menguasai Mesir. Allah pasti akan ganti. Mungkin kamu masih terfokus kepada kehilangan kamu di saat kemarin. Tapi coba kamu flashback lebih jauh lagi ketika lo pernah kehilangan, terus kamu berserah kepada Allah, lo ridho terhadap ketentuan Allah, takdir Allah, terus lu semakin dekat sama Allah, sampai akhirnya gak terasa kamu sudah fokus ke Allah. Ketika sudah gak terfikirkan lagi apa yang hilang itu, Allah gantikan dengan yang jauh lebih baik. Bukankah seperti itu pola hidup kita? Allah tuh baik. Allah tuh sayang sama kamu. Kamu tuh dicintai sama Allah. Makanya Allah cemburu. Mudah-mudahan Allah selalu menguatkan hati kita, menguatkan iman kita, menguatkan cinta kita kepada Allah, dan Allah selalu menjaga kita agar menjadi orang-orang yang dicintainya. La haula wala quwata illa billah. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode selanjutnya. Namanya khawatir, takut, panik, itu fitrah. Sudah ada instalasinya sejak kita belum lahir bahkan. Nah cuman yang jadi masalah kalau dosisnya itu berlebihan. Itu bisa menyebabkan kecemasan berlebih ya, kepanikan, bahkan paranoid.